Kita mulai ya, kita tundukkan hati sejenak. Memohon kepada Allah Ta'ala, Sang Pemilik ilmu, yang Maha Kuasa mengubah semuanya. Sahabat-sahabat, apapun dilema, apapun permasalahan dalam hidup kita, jangan sekali-kali kita jadi kecil hati dan meremehkan kuasa Allah Ta'ala. Bahwa Dia Maha Kuasa. Katanya Allahu Akbar. Besar gitu. Skenarionya itu terlampau rumit, terlampau canggih untuk kita pahami di level tataran akal gitu. Kadang akal pikiran ini ya, yang dilatih sejak SD, SMP sampai PhD itu. Nah, kalau suluk itu kita ngelatih akal lain soalnya gitu. Jadi akal yang bisa melihat sesuatu yang tidak terlihat. Waduh, ini ironinya begitu ya. Akal yang bisa memahami sesuatu yang tak terbaca. Nah, kan di kontras di sini ada sesuatu yang membuat kita bingung kan dalam kehidupan, sesuatu yang rasio kita nggak bisa menjawab itu. Sesuatu yang pikiran, perhitungan kita dibuat was-was dan khawatir, bisa nggak ya gitu. Padahal semua itu sudah Allah atur. Sudah Allah atur. Kita keluar dari rahim ibu kita bagaikan masuk ke rahim besar bernama dunia. Tapi bahwa kita masih di rahim dan diatur oleh Sang Rob, ya. Nah, suluk adalah perjalanan juga untuk menyadari bahwa yang mengurus kita adalah Rob. Agar kita pulang nanti ke alam barzah bisa sebenar-benarnya testify our soul gitu ya. Jiwa kita bertestimoni, man robuka gitu pertanyaan itu. Ya Rob yang selama ini mengurus saya. Bukan gaji saya, bahwa lewat situ Allah memberikan sesuatu, iya, kita tidak neglect dan tidak mengecilkan makna itu, tapi siapa yang mengirim di balik itu? Nah, ya, itulah. Ayo mari kita menyeru Dia, memulai hari ini, pengajian ini kajian ke berapa nih ya? Ke-20 ya, insya Allah. Semoga Allah Ta'ala membukakan pintu hidayah, pintu taufik, yang dengannya kita cergas gitu ya, untuk meraih kesempatan-kesempatan yang Dia bukakan sebenarnya setiap saat, dan juga bisa diberi pemahaman yang baik untuk membaca kehidupan apa adanya. Nah, bicara tentang pemahaman, kita 2 minggu lalu banyak diskusi tentang toharoh ya, bagaimanapun proses bersuci, wudhu adalah bagian yang tak terpisahkan dari sholat karena kita akan mendekati Sang Maha Suci itu. Seringkali dalam hidup kemudian kita terpecah manusia antara keinginan dan kenyataan, betul nggak? Yang kita persepsikan sebagai tidak bahagia itu biasanya adalah keinginan kita tidak terkabul. Terus kita jump into conclusion, I'm not happy. You name it. Aku belum nikah. Nah, kepengennya nikah kan misalkan ya. Terus kita kalau false logical fallacy ya, kalau logikanya belum diatur dengan baik, ditata oleh agama, dia akan langsung bilang I'm miserable, my life is miserable. Padahal nggak usah ditambahin kayak gitu-gitu ya, bener nggak? Bahwa memang belum aja jodohnya gitu. Atau aku belum punya anak sudah 10 tahun. I'm doomed, katanya gitu. Aduh ya Allah. Jadi manusia kadang-kadang menambahkan kata-kata, melabeli diri dan kehidupannya dengan kata-kata dan label yang tidak perlu. Dan itu hanya menambah bobot, jadi tidak enak. Hati-hati tuh, pikiran tuh kadang melabel sesuatu. Karena itu cara kita dididik dari kecil. Bener nggak? Ini udah objek nih. We need to label something. Ini apa. Jadi subconsciously, begitu kita menghadapi suatu kenyataan atau situasi, kita punya neiging gitu, orang Belanda tuh punya urge untuk ini labelnya apa ya gitu. Posisi ini gitu. Tapi kadang karena kata-kata itu terlalu limited gitu untuk mengekspresikan suatu kondisi. Jadi udahlah nggak usah label aja. It is what it is gitu. Seperti yang saya bilang, uangnya tinggal 100.000 di akun ya, di ATM. Kalau
pikirannya jump into conclusion, dia akan bilang, I'm broke, aku bangkrut, tuh aku miskin, langsung bilang gitu. Perhatikan gerakan pikiran seperti itu tidak produktif. Bilang aja, ya uang saya 100.000, titik. Beda ya, beda. Nggak ada nuansa emosi di situ, nggak ada judgement. Karena begitu bilang aku miskin, itu tuh ada judgement tertentu yang bikin emosi kita ketarik tuh jadi negatif. Perasaan minder waardeh gitu kalau orang bilang. Jadi minder ya kan, the self worth it-nya berkurang, which is not necessary. Coba kalau sahabat-sahabat perhatikan, banyak hal dalam kehidupan kita tuh we pound on ourselves gitu, so much. Kita mukulin diri kita sendiri, kita yang jahat sama diri sendiri karena pikiran kita yang tidak didudukkan dengan baik. Nah, agama itu fungsinya adalah meluruskan pikiran. Dengan semua kaidah, kita belajar tentang fundamental tiang Islam, Islam iman dan ihsan, itu adalah untuk supaya kita ajak. Nah, contoh, hari ini kita akan bahas satu surat Al-Baqarah 216 tentang bagaimana kita harus meluruskan sesuatu yang namanya keinginan. Masalahnya adalah kalau kita lihat dari kacamata agama, apakah keinginan kita itu sesuatu yang Allah kehendaki atau tidak? Itu harusnya. Kita menginginkan sesuatu, keinginan tuh banyak ya. Tapi sahabat-sahabat, bahkan para nabi pun ya, Allah bilang hati-hati dengan keinginan yang timbul. Gitu. Karena keinginan itu timbul dan kemudian si hawa nafsu, setan akan nompleng di situ. Maka kita lihat sama-sama ayatnya ya. Boleh yang bawa Quran dibuka surat Al-Baqarah ayat 216. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Ayat ini dibuka dengan perintah. Kalau lihat kata kutiba, itu kita ingat kutiba alaikumussyam ya. Telah ditetapkan ya, katabna gitu untuk saum. Tapi yang apa artinya sebagaimana kita wajib saum Ramadan, ayatnya sudah hafal karena setiap bulan Ramadan itu dibaca di TV sebelum buka kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun gitu. Tapi di sini kutiba alaikumul qital. Wah, apa ini? Nah, ini mah kalau orangnya kurang berpengetahuan, tidak lihat sejarah Nabi, tahu-tahu perang aja sama orang yang lainnya. Karena terjemahannya begini, diwajibkan atas kamu berperang. Al-Qital itu berperang. Sekarang lah kita perang apa? Masa mau nemparin tetangga kita pakai batu? Apa sih perang? Padahal ini kutiba loh. Wajib. Ya, sama sebenarnya wajib saum Ramadan. Kalau di Ramadan saking wajibnya gini, kalau sakit ganti di hari lain deh gitu. Saking wajibnya tuh ada hidden secret di situ. Kalaupun nifas atau apa menyusui diganti ada mekanisme pengganti dengan membayar fidyah. Tapi katanya saum itu dibayar lebih baik dengan saum lagi. Jika engkau mengetahui kebaikan di baliknya maka engkau akan melakukannya gitu katanya. Saking ada secret di situ. Karena there is no ibadah dan saum kata Allah Ta'ala. Yang lain tuh nggak apa-apa, malaikat boleh ikut campur dalam mengkalkulasi pahala, tapi saum kata Allah untukku. Sampai kayak begitu, so he took it personally gitu. Di sini diwajibkan atas kamu berperang. Nah, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Jadi ini sudah indikasi tentang hal-hal diwajibkan dalam kehidupan menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan. Ya perangnya perang hati, ya kan? Perangnya konflik dengan si abang, si teteh, si mama, si papa, tetangga, adik-adik, apalah, atau profesor nih Mbak Ayu. Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu katanya. Tapi ini ayat berikutnya menyimpan misteri yang lebih lagi. Ketika diwajibkan menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan, ya, terus Allah seolah-olah membelai kita. Ya, mungkin kamu nggak senang, tapi ini sebenarnya baik, gitu. Kamu di sisi lain bisa jadi kita menyukai sesuatu padahal itu tidak baik. Nah, udah. Akhirnya ayat ini dikunci dengan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui, ya sudah. Jadi yang diwajibkan di sini al-qital, sahabat-sahabat,
pakai alif lam lagi ya, jadi menunjukkan bahwa the gitu. Ini spesifik. Hanya cuma ada 4 ayat yang tentang al-khital. Silahkan dicari di konkordansi. Nah, tentang keinginan ini saya mau lengkapi dengan khazanah dari Al-Hikam ya, Ibnu Athaillah. Ini Al-Hikam nomor 2, kalau tidak salah. Jadi begini beliau berkata, keinginanmu untuk tajrid, nah bear with me for a while ya, ini ada kalimat-kalimat sofistik yang khas, soalnya kalau diterjemahin jadi jelek, apa adanya aja ya. Keinginanmu untuk tajrid, sementara Allah masih menegakkan engkau di dalam asbab merupakan syahwah yang tersembunyi. Sebaliknya, keinginanmu kepada asbab pada saat Allah sedang menegakkan engkau dalam tajrid, itu suatu kejatuhan dari himmah yang tinggi. Nah, jadi hari ini kita melihat ada 4 term dalam suluk, yaitu yang disebut dengan tajrid, asbab, syahwah, dan himmah. Jadi 4-4-nya ini sepasang-sepasang. Tajrid itu kebalikan dari asbab, syahwah itu kebalikan dari himmah. Tajrid itu penanggalan. Jadi keinginanmu untuk, jadi ada sesuatu yang ditanggalkan atau lagi menjauhi dunia, sedang asbab itu ya kita mesti berkecimpung dalam dunia gitu. Tajrid itu seolah-olah naik ke atas, asbab turun gitu. Lagi cemplung di dunia. Sama, syahwah itu ketertarikan kepada alam dunia, himmah itu ketertarikan sama Allah. Kita lihat lebih lanjut ya. Kenapa disebut tajrid? Tajrid itu sebuah penanggalan, karena kita sudah belajar ketika jiwa itu bertumbuh, dia menjadi inevitably diselubungi oleh banyak syai'ah dari orang tuanya, terutama kalau kata hadis katakan. Yang tadinya bayi itu nggak ada bayi terlahir sombong, bayi dengki gitu ya, bayi khawatiran tentang masa depan gitu. Itu hal-hal yang dia dapat nanti tuh. Jadi kita tidak terlahir khawatir dengan kehidupan, tidak terlahir takut dengan pembagian rezeki, itu datang later. Sesuatu yang menyelubungi jiwa. Nah, itu yang harus ditanggalkan. No wonder kita tidak bisa mengenal jiwa kita. Padahal man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Untuk bisa mengenal Rob, so we will be able untuk bilang, ya, Rob, ya, to the question man robuka, itu ya kita harus mengenal jiwa. Tapi jiwanya kalau tertutup, susah. Makanya Allah sudah bikin skenario sejak lahir sampai sekarang, every single day, semua hal yang kita dapatkan, itu takdir kita adalah sebuah grand scenario tentang pemurnian diri. Supaya si jiwanya bersinar kembali. Nah, jadi di dalam hidup itu kadang-kadang orang disuruh uzlah. Uzlah itu menyepi, ya. Itu bagian dari tajrid. Dibuat disepikan gitu. Kadang-kadang ya, contohnya yang tadinya sosialita tuh dibikin aja suatu kejadian terus teman-teman jadi pada nggak ngontak gitu. Itu lagi ditajridkan tuh. Atau dibikin suatu skema, Allah maha kuasa kan ya. Tiba-tiba kita terfitnah. Yang tadinya orang datang ke kita seru gitu ya. Terus tiba-tiba orang menghindari kita. Sebenarnya itu lagi disepikan. Kadang-kadang kita hidup tuh ingin huzlah gitu, ingin menyepi, pengen sholat aja gitu kan. Biasanya emak-emak tuh suka komplain, susah sholat, dikit-dikit, apalagi anaknya masih balita ya, harus dicebokin lah, ganti popok, macam-macam ya. Terus ada keinginan uzlah ya kan, seandainya saya bisa uzlah. Nah, tapi keinginan uzlah itu apakah datang dari Allah atau karena emang kita sedang lelah aja? Nah, itu kita harus hati-hati, tipis tuh ya. Kadang walaupun keinginan baik, sekalipun aku ingin umroh, kayaknya bener baik ya, tapi he just want to get out of something, itu tipis, nggak ada yang tahu kecuali dia sama Allah. Kalau dia mau jujur. Nggak kelihatan soalnya. Atau dia melarikan diri dengan pokoknya banyak sholat, terus dikit-dikit sholat, arit, eta disertasi nggak beres-beres ya. Sebenarnya dia melarikan diri modusnya. Karena ya seolah-olah benar sih, cuma tapi ya belum pada tempatnya gitu. Semua kita harus mengerjakan dengan porsi yang tepat.
Sahabat-sahabat, di hari nanti, akhirat nanti, timbangan itu adalah sejauh mana kita menyesuaikan diri dengan kehendak al-haq. Mana yang hak pada saat ini saya kerjakan? Apakah nganter mama ke pasar atau ikut pengajian? Nah, itu pun hati-hati loh. Ya, belum tentu, oh ngaji dong. Oh, belum tentu. Lihat dulu kebutuhan mama, siapa tahu dia urgent. Ya enggak? Atau ngaji ada rekamannya. Ya. Bahkan ya, dalam sholat sekalipun, ini luar biasanya dalam khazanah Islam, Rasulullah memberi ruang ya. Kalau kita sholat, padahal sholat tuh, oh tepat waktu, harus ini ya. Tapi kata Rasulullah, kalau makanan sudah tersedia, makan dulu. Katanya gitu, ada hadisnya. Bener nggak? Sampai kayak gitu. Sampai ibadah Islam itu sangat memperhatikan aspek manusia gitu, bahwa kita tuh dimanusiawi. Makanya suka sedih kalau kita punya orang yang nggak ngerti tentu saja ya, menganggap, wah ini Islam merusak hak asasi manusia katanya. Waduh, gimana ya? Karena dia melihatnya capture sedikit gitu, nggak lihat the big picture. Oh, itu tuh perempuan dipaksa pakai burka atau gimana. Laki-laki dipaksa. Ya memang tidak ada paksaan sebenarnya. Tapi bahwa ada kenyataan in certain part of the world, in certain part of community, bahwa praktek itu terjadi, ya namanya orang lagi belajar ya kan? Tapi tidak ada paksaan dalam agama, nggak boleh dipaksa. Paksa itu merusak jiwanya. Jadi dia melakukan bukan untuk Tuhan, tapi melakukan karena terpaksa oleh kita. Nah ini worth to consider ya, topik ini tentang keinginan. Mari kita telisik keinginan kita tuh. So pasti ada keinginannya enggak? Begitu gajian, wow, keinginan berkembang, ingin ini itu. Apalagi ada gaji ke-13 atau apa, keinginan wow membuncah. Tahan, hati-hati. Adab kita adalah cek itu keinginannya Allah. Saya tuh bedakan antara keinginan dan kebutuhan. Nanti dihisap sahabat-sahabat semuanya ya, ngeri. Nanti ditanya, kenapa kamu beli itu? Kenapa enggak ini gitu? Kenapa enggak? Nah, kayak gitu-gitu. Jadi seminimalnya upaya kita bikin planning nih ya. Ya Allah, pengeluaran ini bismillah, tolong dipandu dalam membuat budgeting sekalipun gitu. Nah, itu adabnya di awal sudah meraih Allah untuk hadir. Nah, keinginan itu seperti itu. Jadi ayat Al-Qur'annya jelas sahabat-sahabat. Kita balik lagi. Boleh jadi kamu menyenangi sesuatu padahal itu tidak baik. Siapa tahu, pokoknya kalau menikah dengan si dia, wah, udah dah, happy aku. Kata Allah, enggak. Dia tahu ada hal yang tidak baik buat kita di balik itu. Atau gini, kita tidak menyukai sesuatu, kurang. Ada cowok suka gitu, tapi profilnya kayaknya kurang. Karena kata Allah itu baik buat kamu. Coba gimana tuh? Nggak mudah loh. Benar nggak? Ini kita bicara yang jelas gitu, jodoh atau pekerjaan, ya sesuatu yang menurut rasio kita itu baik. Nah, tapi ya bicara tentang jodoh, saya pernah pengalaman tuh dulu. Jadi berbagi pengalaman biar memancing yang lain juga berbagi ya, jangan saya aja yang bagi-bagi. Jadi waktu single, single itu emang godaannya berat ya. Jadi waktu saya di Purwakarta lagi dokter, megang jadi direktur rumah sakit gitu. Wah, pokoknya kumbang-kumbang itu kupu-kupu tuh banyak yang berdatangan ya kan. Tiba-tiba ada orang baik, pengusaha lokal, ketua apa sih namanya, asosiasi pengusaha something lah gitu, punya pabrik, punya usaha, pokoknya dari segi duniawi itu cing gitu. Kalau mau kaya aja sih punya rumah sakit sendiri bisa gitu ya, jadi Raja Purwakarta. Orangnya baik, very very nice. And to make it even worse my parents love him. Karena dia itu udah memang usianya lebih ini beberapa tahun lebih. Jadi dewasa orangnya. Jadi dia elok gitu pendekatannya ke orang tua. Nggak janjian sama saya, tahu dia nongkrong di rumah ada loh. Ngapain ketemu sama mama? Katanya, ya Allah, pengen ketemu sama mama. Aduh, pokoknya oke lah sampai memang diplomasi seperti itu berjalan baik gitu. Bapak saya yang ini udahlah. Tunggu apa lagi itu kan baik.
memang jadi secara ini ya, secara checklist itu cek gitu. Rajin sholat, rajin saum, Senin Kamis kurang apalah, soleh. Saya kenalin sama teman saya gitu kan. Terus kata teman saya, respon dia pertama kali, "Wah ini tampangnya tampang soleh," katanya. Aduh, kayaknya kurang apa coba? Bener nggak? Cuman satu aja kurang, saya nggak punya perasaan sama dia gitu. Ya gimana dong? Coba. Di satu sisi saya pikir apakah nanti akan tumbuh gitu ya, Witing Trisno Jalaran Suku Kulino, tapi I don't know, I just so we try to ta'aruf gitu ya, having a date, but it's just like I just nah itu salah satu fase di dalam momen saya di mana I have to bener-bener berjuang untuk jadi jujur. Jujur. Untungnya orang tua saya nggak begitu ngoyo gitu ya. Dia lihat gelagat putrinya begitu. Saya cuma berdoa, "Ya Allah, kalau memang ini," terus akhirnya takdir Allah yang membuat saya menjauh. Saya dapat offering, terus one day ada yang ditelepon, itu mah nggak nyari ya, ditelepon. Itu cara Allah bekerja itu kadang-kadang gitu, saya ditarik ke Jakarta, kerja, jadi marketing manager di medical industry. And then ya, tambah jauh lah gitu ya, karena kita ini, and then, setahun dari situ saya, kontak sama papanya anak-anak sekarang di situ, and then game over gitu, di situ caranya. I'm just wanna say, kenapa saya jadi ngomong ini ya, pokoknya, hal-hal yang kita anggap checklist poin-poin itu bener ya, jadi saya pikir belajar dari pengalaman saya, eee, ada elemen dalam diri kita, di luar akal ini, yaitu hati nurani yang berkata gitu. Dan saya, if I look back and Agora, I'm glad I listen to my heart gitu. Saya bersyukur saya nggak give in gitu untuk kadang-kadang kita kan menyerah kepada pressure ya, social pressure atau dari orang tua, ya udahlah, pakailah gitu. Ya udahlah biar tapi sebenarnya enggak. But it is for my ini ya, sangat-sangat personal karena setiap orang beda-beda. Karena yang bisa mengukur situasinya adalah sahabat-sahabat sendiri. But looking back, then I know gitu, memang saya bukan atau kata mursyid saya memang saya harus ke luar negeri gitu. Jadinya, oh ya, ya udah cocok gitu. So here I am, living my almost 10 year in Amsterdam, bisa bisa silaturahmi sama sahabat-sahabat dari sini. So kita kembali ke kajian tentang keinginan ya, tentang tajrid ini. Jadi kadang-kadang manusia itu kalau lagi dibikin kata Allah tuh, udah kamu lagi nyepi aja ya. Bisnisnya dibangkrutin sahabat-sahabat, itu tajrid tuh bisa jadi. Ya. Atau apa aja pokoknya dunianya disempitkan. Itu lagi ditanggalkan. Jadi keinginanmu di sisi lain kadang Allah bikin kita sibuk gitu, bisnisnya dibukain gitu ya. Klien lagi banyak gitu, urusan lagi gampang. Itu kita sedang dicemplungin di asbab namanya. Asbab itu kita we have to confront this asbaban, sebab-sebab. Cause and effect dalam kehidupan. Lagi sibuk-sibuknya. Ya kadang kita ada lagi kering dunia itu, ada lagi dibuka. Nah, di sini penting mengetahui, di sini Ibnu Athaillah bilang keinginan kita untuk uzlah gitu ya, sementara lagi dibukakan pintu asbab, itu sebenarnya syahwah, coba bayangin kayak gitu. Jadi keinginan kita untuk, "Duh coba ya ingin sholat, ini." Tapi lagi anak masih kecil-kecilnya, itu masih asbab tuh. Jadi bahkan keinginan untuk sholat dengan itu bisa jadi syahwah, coba mengerikan nggak? Syahwat, padahal pengen sholat. Kenapa? Karena di situ tersimpan ada keberatan melaksanakan takdir di saat itu. Bahwa takdirnya harus sholat sambil gendong anak gitu loh. Nggak diterima. Dia pikir nggak afdol. Salah. Afdol tidaknya itu hati kita. Ya memang kondisinya seperti ini gitu. Kita tahu sendiri ibu-ibu ya, kadang kalau anak rewel gitu ya, masih kecil yang nggak mau disimpan, ya udah sholatnya sambil gendong anak. Nggak masalah.
Ya kadang masih tayamum ya, dia nggak mau bergerak, misalkan saya pernah kayak gitu di rumah sakit. Gendong si kecil seharian disimpan di bed, dia nggak mau, dia nangis. Sementara selang nyambung-nyambung, gimana dong? Itu asbab saya pada saat itu. Tapi ketika saya riyadhah, ketika tahajud pada saat itu, wah, that's one of my best experience ever. Ketika Allah ada sesuatu yang karunia Allah yang hadir di situ, saya bersaksi. Jadi tidak terhalang dia tuh hadir dengan asbab karena dia yang menghadirkan itu semua. So the message is jangan khawatir kalau sekarang lagi di seolah-olah itu asbab ya. Lagi sibuk ini, sibuk itu. Yang penting sholat jangan keteteran. Itu mah wajib ya. Ya sholat wajib itu loh. Nah, di baliknya keinginan kita kepada asbab, kadang-kadang Allah sedang menyempitkan. Jadi job interview nggak lolos terus, ya kan? Itu lagi disempitkan tuh, ditajridkan, ditanggalkan semua keinginan-keinginan duniawi. Tapi kita pengen ke asbab, itu adalah suatu kejatuhan dari himmah yang tinggi disebutkan. Himmah itu keinginan kembali sama Allah Ta'ala. Artinya dimanapun itu sebenarnya adalah proses pemurnian. Kita sedang disibukkan dengan dunia, ataupun sedang dikeringkan dari dunia. Dua-duanya kemurnian, sahabat-sahabat. You have to be able to see this. Semua langkah kehidupan yang membentang adalah proses pemurnian yang Allah kehendaki. Jadi nggak ada, ini belajar antara siang dan malam. Baik tajrid atau asbab, dua-duanya setara sebenarnya. Kedua-duanya adalah bentuk pemurnian, hanya bentuknya beda. Ya, kalau tajrid itu lari dari dunia, menyendiri, dikecilkan dunianya. Tapi kalau asbab memang disibukkan ke dunia. Gitu ya. So the message, esensi dari suluk adalah mengetahui apa yang dia kehendaki. Tapi sulit ya mengetahui apa yang dia kehendaki, memang harus berserah diri. Minimal this is the key. Terima dulu takdir kehidupan kita. Ya, that is the key. Terima dulu apa yang ada. Hanya dengan kita menerima dan kita bisa bersikap dengan benar dengan apa yang ada di depan kita. Nanti rezeki akan kebuka sendiri tuh, pemahaman, penerimaan, keluasan hati dan lain sebagainya. So, kita perdalam dengan diskusi dan sharing tentang bagaimana menjembatani keinginan dan bagaimana bersikap dengan tajrid dan asbab ini. Silahkan. Atau yang mau bertanya juga boleh. Yes, kita buka forum. Iya, silahkan mau di-unmute. Ada Pak Agung, Mbak Diah, Bu Eli boleh juga, Mbak Esi, Mbak Frida nih masih di Surabaya, Mbak. Mbak Nuraini, Mbak Najwa. Uyos, kamu juga hadir, alhamdulillah. Hey, aku sudah booking tiket Februari, tapi aku masih deg-degan karena karantinanya 10 hari. Kumaha iya. Sebenarnya saya cuma punya 15 malam. 10 malam di hotel, ngelucu banget ya. Terus semoga berkurang deh karantinanya. Ditunggu sekali, Yos. Insya Allah. 10 hari bersama saya, 5 hari bebas. Di hotel, kamu mesti di karantina dulu berarti. Temuin di hotel tempat karantina, Yos. Iya. Iya, silakan. Mangga. Bisa mau bertanya atau berbagi. Ini tidak mudah kan ya? Ini tentang keinginan ini. Soalnya halus ya. Nggak ada yang tahu tuh keinginan selain kita. Atau kita tuh sebenarnya nggak tahu juga keinginan kita tuh sebenarnya apa. Itu loh beneran. Kan saya kalau punya klien coaching, kalau ditanya, kamu maunya apa? Kadang-kadang yang dia berikan itu superficial. Jadi dia the tip of the iceberg. Keinginannya sebenarnya itu ada di bawah itu gitu. Bener ini kejadian ya. Kadang orang tidak tahu apa yang dia benar-benar inginkan. Keinginan dia itu dibentuk oleh persona-persona sekitar atau pressure dari orang tua. Bahwa kamu tuh harusnya rumahnya kayak begitu tuh gitu, atau kerjaannya kayak gitu. Jadi dia membentuk keinginan itu.
Padahal mah dia nggak mau gitu, pengennya biasa aja, atau wedding-nya kayak begini, itu sebenarnya keinginan orang tuanya misalnya. Dia pengennya biasa aja 12 orang cukup misal gitu ya. So we have to be very aware of this. Silahkan, ayo langsung dibuka aja. Mbak Dia apa katanya? Sometimes kalau blank nggak tahu keinginan sebenarnya apa, ya benar ya? Iya. Tapi itu ngerinya karena di dalam dikatakan, wahai nabi-nabi katanya gitu, hati-hati dengan keinginanmu. Jadi hati-hati ya, ingin-ingin sesuatu teh kadang-kadang menggelincirkan itu. Ya, tapi ini ayatnya mantap ya. Dibuka dengan begitu, kutiba alaikumul qital, diwajibkan untuk berperang coba. Sama kutibanya dengan saum gitu. Jadi ya menghadapi hal-hal yang nyeri hati gitu ya, makan hati itu mah ya udah ditetapkan memang ya. Wah ya nah weh gitu. Tapi kalau nggak begitu, kita tuh nggak jadi sabar. Dan dari mana tumbuh sabar kalau nggak ada orang nyebelin, bener nggak? Dari mana tawakal kalau tidak ada kesempitan? Dari mana kita bisa mengucap ya Syafi kalau tidak ada penyakit? Jadi hal-hal yang jelek di dunia dalam tanda kutip ya, memang ya harus ada supaya kita belajar di alam ini dari opposites, hal-hal yang bertentangan satu sama lain. Ya. Jadi makanya oknum setan, iblis itu diciptakan. Kita bisa jadi paham kalau nggak ada dia, cahaya nggak akan teridentifikasi, sahabat-sahabat. Because it's too bright. Benar nggak? Kalau it's too bright ya, sedangkan mata kita masih kayak gini, bayi baru lahir, coba bayangin. Dia kan masih buram tuh ngelihat suasana. Terus kasih cahaya yang sekian watt, waduh buta tuh matanya. Makanya di dalam rahim kan gelap gitu, dibikin supaya sel-sel retina semua bisa berkembang. Sama, kita ingin melihat Tuhan, pengen konfrontasi begini ya buta tuh. Nggak bisa, kalau dia buka hijab gitu ya, seret, ingin melihat, matilah kita gitu. Belum saatnya. Karena bukan mata ini yang bisa melihat. Tapi kita jadi mengerti bahwa sebenarnya tidak ada namanya kegelapan, yang ada adalah hijab cahaya. It's two different thing. Philosophical words. Ayo dong, siapa yang mau share? Silakan langsung kita, soalnya selalu ya kalau ayat seperti ini kalau kita kalibrasi atau lihat dari pengalaman hidup itu lebih bunyi biasanya. Boleh. Boleh Uyos juga kok mau berbagi, Mbak Ayu, ya, Mbak Ririn. Silakan di-unmute. Jempling ya. Nggak ada yang mau berbagi nih. Gimana, apa saya nyanyi aja gitu? So I'm waiting. This is like ya, ya alhamdulillah Mbak Dia silakan. Ya Mbak Dia, silakan. Alhamdulillah. Yuk berbagi. Iya, Assalamualaikum Teh Tessa. Punten kalau ada background lagi di jalan soalnya. Iya, nggak masalah. Ya, ini materi yang menurut saya cukup berat ya Teh. Tadi Kenapa sempat, iya, karena tadi Teteh tuh bilang apa Syahyu sama apa Teteh Mbak? Apa tadi Teh punten takut salah saking apa takut ini? salahnya. Apanya? Iya. Yang ini? Jadi kita tuh, nah ya yang ini. Kadang tuh keinginan untuk tajrid gitu ya sama itu tuh membawa kita ke keramaian atau bahkan pada kesunyian atau bahkan pada kesibukan gitu ya Teh. Jadi ya episode-episode itu mungkin sepertinya pernah gitu saya alami kalau bermohon gitu sama Allah, ya Allah misalnya Teteh kan suka bilang ya pagi-pagi gitu sebelum melakukan aktivitas coba bertafakur gitu ya, berdiam diri sebentar terus bertanya sama Allah apa ya yang akan dilakukan atau terjadi hari ini gitu. Saya kuat nggak ya menghadapi ini semua gitu. Nah kalau pernah gitu beberapa kali kalau lagi sempat gitu ya Teh, kalau lagi hatinya bleng gitu, lagi benar ngerjainnya, sempat bertanya seperti itu gitu. Lalu
entah mengapa gitu hari itu tiba-tiba disibukkan sampai nggak sempet mikirin hal yang lain gitu. Di kiri kanan ada apa tuh sampai nggak tahu, tiba-tiba udah pagi berangkat, tahu-tahu udah sore terus pulang. Sampai bingung, "Hari ini tadi ngapain aja ya?" Eee, apa, eee, kenapa saya bisa nggak peduli sama orang lain, malah sibuk sama diri sendiri, terus tiba-tiba waktu berjalan sangat cepat gitu. Apakah yang seperti itu Teh? Atau misalnya tiba-tiba juga saya ngerasa, ini lagi rame ya, tapi kok saya sendirian gitu, sehingga tadi pertanyaan Teteh bener, sebenarnya yang saya pengen itu ramai, sibuk, atau yang gimana gitu kan. Karena kita Hmm. nggak tahu sebenarnya keinginan keinginan diri sendiri tuh kalau lagi blank, kamu tuh sebenarnya pengennya sibuk, atau pengennya, sepi, atau pengennya ramai, itu kadang-kadang, bergantung sama suasana hati ya Teh sebenarnya gitu. Kalau misalnya lagi, apa ya, lagi lurus kalau saya bilangnya tuh, lagi hatinya lagi nggak bengkok gitu, pengennya tuh bisa berbuat baik sama orang, atau misalnya, pengennya hari itu berlalu dengan baik gitu. Tapi kalau misalnya lagi bengkok gitu, kok kayaknya hari berlalu sangat lambat, terus semua tuh jadi, kok nggak sampai sore gitu, kok ini, apa ya, nggak habis-habis nih harinya tuh, jadinya saya riweuh sendiri kalau kata orang Sunda mah gitu. Jadi Mhm, mhm. sebenarnya tuh pertanyaan Teteh tadi itu bener sekali, sometimes tuh kalau lagi blank, kita nggak tahu sebenarnya keinginan hati kita tuh hari ini pengen apa gitu. Tapi kalau misalnya lagi lurus, ingat sama nasihat Teteh gitu ya, harusnya kan kita bertanya, "Ya Allah hari ini mau dikasih apa? Tolong dibimbing ke arah yang betul." Dan itu memang saya rasain ternyata hari itu berjalan sangat sangat indah, sangat baik sampai nggak ngerasa perlu memikirkan hal-hal yang nggak perlu, gitu aja sih Teh mungkin. Mhm, 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 mhm. Iya. Iya, ya memang itu, tanda tidak mudahnya ya, bahkan kita membaca diri sendiri. Makanya kalau lihat dari ayatnya ya, bahwa boleh jadi yang kamu senangi itu tidak baik, sedangkan yang tidak kita senangi malah baik. Allah Maha mengetahui, sedangkan kita tidak mengetahui. Udah, ada tipsnya tuh. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Begini aja udah. Ya Allah, saya ingin keinginan saya seiring dengan keinginanmu. Gitu. Jadi sebenarnya lebih aman untuk tidak menginginkan sesuatu in terms of gini ya. Ini hal yang very subtle, sangat halus soalnya. Bukan berarti, waduh gimana dong, namanya juga manusia ya, pengen batagor, ya nggak? Yos pengen sop buntut gitu misal gitu. Ya itu kayak gitu-gitulah harus harus diatur. Masalahnya adabnya ya, bagaimana mengatur diri lah. Mengatur diri mana yang doable, mana yang enggak. Keinginan itu disesuaikan dengan keinginan Allah. Setidaknya ginilah, ada tips mudah sebenarnya. Begitu timbul suatu keinginan, ya, apapun itu, bahkan itu tadi pengen cilok sekalipun misalkan ya, langsung Allahnya dipanggil. Ya Allah boleh nggak? Minimal dianya sebut gitu. Aku tuh tiba-tiba ada keinginan ini ya Allah. Jadi kita tuh sibuk berzikir sama dia gitu. Boleh nggak ya gitu. Begitu. Jadi dia senang kalau setiap kali dimanapun kita, aduh tiba-tiba lihat set, waduh di Shopee, aduh ada tas bagus nih, ceng, timbul keinginan tadinya nggak ada tuh, gara-gara lihat aja gitu. Makanya jangan iseng-iseng ya. Jadi keinginan timbul, marketer tuh hebat-hebat tuh, menimbulkan keinginan ya, tidak tadinya nggak ingin jadi ingin gitu. Tapi harus diverifikasi ini hak apa tidak. Maka dalam dunia psikologi ada trik begini, kalau keinginan timbul jangan langsung dilayani. Bisa jadi itu letupan sesaat, kalau kita bilang sih hawa nafsu. Dalam ilmu psikologi pun begitu, biarkan selama serentang waktu tertentu. Yang namanya hawa nafsu itu sahabat-sahabat dia nggak bisa diajak maraton. Itu itu tipikal tuh. Hawa nafsu tuh nggak bisa diajak maraton, dia pengennya sprint. Hurry, hurry, pronto, pronto, semua siap, cepat, 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 cepat. Itu tuh hawa nafsu, bawaan setan tuh begitu kan, tergesa-gesa, pengennya besok bisa, terkabul juga, kayak gitu. Tapi dibawa aja lama gitu, nanti dia luruh sendiri. Sok cobain. Ada banyak kan pengen pengen pengen, begitu lewat 2 minggu, biasa aja tuh, yang tadinya yang ngebet banget gitu, bisa hilang tuh. Itu berarti bukan keinginan sebenarnya. Tapi kalau itu memang suatu kebutuhan, mau bertahun-tahun bisa bisa ada linger di situ. Itu dari satu sisi ya, tapi ya manusia itu kompleks ya. Intinya adalah apapun itu sahabat-sahabat,
panggil dia. Panggil dia. Di setiap kata kita mengucap ya Allah gitu, dia tuh hadir. I'm here, aku di sini hambaku, aku di sini hambaku, begitu. Jadi itu indah di situ. Ya, perkara kita kemudian salah dalam membaca signalnya atau membaca petunjuknya, seminimalnya kita udah coba memanggil dia, involve gitu, libatkan Allah Ta'ala di dalam setiap decision. Tidak hanya sekedar decision besar seperti memilih jodoh, karir, memilih rumah. Ya itu kayak sehari-hari nih, aku bagus nggak ya Allah beli ini? Atau masak apa hari ini ya Allah? Atau saya tambah lagi nggak nih garamnya lagi masak gitu. Ya, wow, terus Allah dipanggil-panggil. Kalau Allah gini, kalau engkau mengingat aku dalam keramaian, aku akan mengingat kau dalam kesepian. Jadi ada jaza, ada suatu karunia yang besar ketika kita mencoba memanggil-manggil dia. Itu cahaya datang sama-sama, dan itu yang bisa mengokohkan kita dan mengajari kita banyak hal gitu. Oke. Ada yang japri nih, rasanya seperti perjuangan dilakukan perlu dengan konstelasi bakat, kondisi yang ada untuk kebaikan diri, somehow tidak bisa maju. Some people say ada mental block menghalangi, walaupun belum jelas kondisi itu apakah tajrid atau asbab. Maaf kalau pertanyaan kurang jelas, materinya agak berat untuk oh iya, nggak apa-apa, pelan-pelan ya. Saya belum paham betul pertanyaannya, tapi kalau misalkan mental block itu sesuatu yang it's not supposed to be there, ya kan? Tapi bisa dikirim lagi lah Mbak, gimana untuk menjelaskan. Meanwhile Mbak Ririn silahkan, sudah raise hand, silakan Mbak Ririn. Iya, assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Masih deh. Iya, apa ini tadi ngepas banget sih Teh. Yang tadi Teh saya bilang berasa banget, apalagi pas bulan ini 12 ya belanja. Udah. Iya. Itu tuh kayak apa sih, ketika kita udah beli nih, terus kok kayaknya kalau ya cuman kepinginan aja gitu ya, lapar mata aja, pas sudah beli tuh kayak ada perasaan nyesel sih saya gitu. Itu No, berasa gitu. banget kalau saya gitu saat akhir-akhir ini. Tapi memang sebelumnya kayak benar-benar dipikirin gitu, bahkan bisa semingguan. Tapi kalau sekarang tanya dulu gitu sama Allah. Benar. Iya. Dan kita mesti aware, because I came from marketing background ya, so I know orang marketing dia punya psikolog behind them, they really play with psychology orang. Kita ke supermarket, cara mereka display barang, jadi orang kalau mau simple barangnya di supermarket, kalau dia barangnya di display di tempat yang selevel sama pandangan ini, dia bayar lebih mahal dibanding yang di paling bawah gitu. Wajar ya, kita jalan kan lihatnya gitu tuh. Terus ada pakai gimmick lah, pakai apa macam-macam, manggil kita, banyak ambil aku apa. So many things that kita tuh ini bombarded, ini kenyataan kehidupan kita sehari ini di mana dunia materialistik demikian ya, dan in our gadget semua bisa pop up gitu ya. Mau nonton YouTube juga tiba-tiba ada iklan apa begitu, mereka punya algoritma, oh ternyata kita sukanya kayak gini-gini, iklannya pun disesuaikan dengan apa yang kita suka karena kita pernah nge-browse apa. So it's scary gitu. They really play with our brain gitu. So kamu mesti hati-hati gitu ya. Ya, they feed us gitu, boy. Kamu mau nggak ini, mau yang tadinya nggak perlu, and then we spend times, masalahnya gitu loh. 30 menit, sejam scrolling, and that time yang harusnya buat ngaji, buat tafakur. Nah, itu yang lebih parah daripada kita spending money on them adalah we spend time, which is the community yang kita nggak punya lagi gitu. Nggak mau beli di mana waktu? Mau beli di mana? Seorang sakaratul maut gitu ya, they will pay dengan semua harta, kalau dia punya harta selangit dan bumi, just to prolong 5 menit saja biar dia bisa sholat atau kasih wasiat atau apa. 5 menit itu waktu yang lama ya, by the way, untuk seorang yang udah di sakaratul maut. And then kita tuh obrol waktu-waktu kita dengan hal yang gak berguna gitu, nauzubillah min dzalik. On our scrolling, which is be careful gitu. Jadi kalau belanja ya
Kalau butuh boleh ya, kebutuhan mana yang butuh. Nah, yang masalah gadget atau apa ya, itu juga kadang-kadang kan, oh ini bunga 0%. There's no such thing as semuanya tuh ada tuh baca tuh ada bintang kecil di bawahnya tuh yang kayak gitu-gitu suka disembunyiin, which is dalam Islam nggak boleh ya kalau kalau nyembunyiin gitu ya. Rasulullah tuh pernah menegur seseorang, dia menjual buah sekantung gitu ya, terus di bawahnya ada yang basah, nggak boleh, harus ditunjukin semuanya. Kan kadang suka ada tukang buah gitu ya, buah duku sekantung, yang atasnya bagus, bawahnya bulukan. Aduh, itu nipu tuh, nggak boleh nyembunyiin kayak gitu, nggak berkah, nggak berkah. Nah, jadi ya Ririn belajar dari episode berbelanja. Ya, apa sih beli apa by the way? Kalau boleh tahu, sampai feel guilty begitu? Macam-macam sih Teh, cuman Oh, kemarin itu macam-macam apa aja? makanya nggak sih kan kalau Rian kan Ya. emang sensitif sama ini ya apa namanya Hmm. kulit kan karena autoimun itu. Oh, oh Jadi ya kan ya kayak ya 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 belum ya ya. pernah kayak harus beli sabun ini apa enggak, cuman Oh, mahal kalau banget kulit mah gitu. jangan online, udah ke dokter langsung. Oh iya, Ya, karena makanya kan coba-coba, iya sih. bahaya. Nanti Mm, apalagi autoimun ya. mm, Karena udah artinya udah sensitif gitu. Jangan saya anjurkan jangan ya. Walaupun iklannya bagus begini-gini ada testimoni, jangan. Mendingan orang yang udah tahu terkontrol gitu. Jangan, takutnya ini lebih lebih parah lagi ya. Iya, Jangan ya. iya, kayak kemarin dari dokter kan. Cuman Iya. Tapi kan aku lihat dari sini kulitmu halus kok. iya, sekarang kan ini makanya dari kemarin tuh bener-bener lagi nyari banget kata dokter. Begitu. Terus ada yang mengandung ceramide kan, pas dilihat Iya. harganya, wow. Jadi kayak, Oh, iya itu iya. harus beli sih. Kayak ternyata Iya. pas dipakai cocok gitu sih. Mm, mm, Kayak mm. pemikiran yang Nggak lama ngerti. dan panjang Heeh. juga. Betul. Ya hati-hati aja. Kadang-kadang kita juga tergiur dengan Nah, iya, harga-harga murah gitu, nah tapi betul. produknya nggak bagus gitu. Apalagi kalau kulit, Heeh. aduh kalau ada apa-apa Rin ya, Nah iya. kulitnya ya jangan. Heeh. Hati-hati. Nah Thank you gitu. Mbak Ririn ya. Sama mau tanya sih Teh. Ya Jadi silakan kita boleh. kalau tahu gimana apa sih? Tahu keinginan kita tuh sama dengan keinginan Allah tuh apa gitu Teh Tanwi? Kalau Apakah gimana? ada gitu? Keinginan maksudnya apa yang kita inginkan tuh memang sesuai dengan yang Allah inginkan juga gitu. Itu ada Hmm, tandanya nggak Teh atau gimana? iya. Biasanya kalau keinginan itu dari Allah Ta'ala, dia membawa sakinah. Gitu. Hmm. Sakinah itu ketenangan hati. Oh ya. Nah, itu yang tahu diri sendiri lah. Karena orang kita bisa put up face ya buat orang, tapi sebenarnya nggak tenang hatinya. Ya nggak? Hmm. Dia acara event sosialita atau apa senyum mengembang, tapi hati menangis sebenarnya. Oh Kasihan. gitu. Tapi kalau keinginan itu dari Allah, sakinah, betul. Sakinah, tenang. Oh Open ini ya, itu ya Teh. alhamdulillah. Yes. Itu yang Oh. namanya rezeki lahir batinnya di situ. Jadi kalau memang makanya kalau pilihan itu dari Allah ya walaupun kelihatannya aja sama orang tuh kasihannya hidupnya sampai jungkir balik begitu tapi dianya tenang. Gitu. Coba Oh. lihat nabi-nabi apa kehidupannya mulus semua, bahkan Nabi Sulaiman juga diuji sama anak-anaknya. Nabi yang katanya paling kaya, paling kasep, katanya gitu ya. Kekuasaannya luas sekali. Di akhir hayatnya pecah tuh kerajaan. Diuji sama anak-anaknya. Jadi nggak ada yang steril dari ujian. Tapi kalau ujian itu datang dari Allah, bukan kita yang bikin sendiri masalahnya. Maksudnya kita nggak bisa Iya. bikin masalahnya. Cuma kadang ada hal-hal yang ya kesalahan kita sendiri kita jadi kena batunya gitu. Ada kisos dalam kehidupan. Tapi ujian itu datang dari Allah, tenang aja tuh gitu. Makanya pilihan walaupun kata Rasulullah budak yang hitam legam tapi hatinya ya muslim berserah diri itu lebih baik dibanding muka gaya foto model gitu ya mungkin keren tapi hatinya kering ya kering nanti makanya imam gitu ya harusnya
Nah, jadi gitu. Jadi sesuatu yang keinginan dari Allah ada sakinah. Nah, apa itu sakinah? Itu harus kita pernah ngerasain, harus dibedain. This is the art of tasting ya. Saya nggak bisa nerangin apa itu sakinah because you have to taste it. Seperti halnya saya nggak bisa nerangin gimana beda manis, madu dan gula. Coba, you just rasain aja gitu. Karena kata-kata nggak ada untuk menggambarkan itu gitu. Itu Mbak ya. Tapi dilatihnya lewat mana? Dilatihnya balik lagi lewat sholat gitu. Jadi kita berusaha menyesuaikan harmoni kehidupan itu dengan sholat tuh. Kalau misalkan azan kita masih ngutruk-ngutruk tuh, aduh udah azan lagi, ini belum selesai. Nah itu belum harmoni tuh. Kalau kita sudah harmoni, kita itu pengaturan begitu itu sebenarnya menyehatkan diri. Bahkan kita udah nunggu-nunggu di setting gitu. Sebelum azan dia udah ntar 10 menit lagi azan, wudu. Nah itu udah harmoni tuh sama Allah keinginannya. Ada rahasia sahabat-sahabat di balik waktu sholat itu. Betul-betul itu buat jiwa. Kalau kita masih belum mengharmoniskan diri ya dengan siklus itu, pasti ada yang kurang. Pasti ada yang kering. Ya, kerasa itu nanti. Kerasa. Kering, lemes gitu si jiwanya tuh, bingung terus. Itu gara-gara belum sinkron sama Allah Ta'ala. Jadi mau desinkronisasi, udah kita kalibrasinya lewat sholat aja dulu deh. Waktu sholat tuh pegang dulu. Keinginan kita untuk melakukan sesuatu hal selain sholat itu di-adjust lewat sholat, dikalibrasi dulu. Pengennya drakor tonton terus nih tapi nah kayak gitu-gitulah, terus syahwatnya diturunkan. Gitu Mbak Ririn ya, semoga nanti kalau mau belanja-belanji, minta tanya sama Allah Ta'ala, boleh nggak ya Allah, gitu, biar sakinah, nggak nyesel, kan jadinya nyesel nggak enak ya. Ya, Satu ada lagi boleh Mbak? Teh? Boleh. Sama ini sih kayak pas banget yang tadi yang lagi disepikan gitu ya. Itu kayak Betul. kemarin-kemarin jadi sempat pertanyaan sih, sejak yang sakit kan jadi kayak mau nggak mau ya harus apa ya, kayak menarik diri, bukan menarik diri juga kan, nggak bisa ngapa-ngapain kan akhirnya. Terus juga ya udah ya bener teman-teman udah masing-masing kan karena udah lulus segala macem, juga udah lost kontak semua gitu. Bahkan waktu zaman sekolah aja ngerasa juga kayak sendiri gitu. Itu kayak berasa banget gitu lagi emang ininya saat itu Terus tuh yang di situ. dirasain bagaimana kalau lagi sendiri gitu? Sedih atau Nah waktu sebenarnya? itu sih kalau waktu zaman kan dari remaja ya Teh ya, sampai kemarin tuh bener-bener yang sedih banget Kenapa? sampai kok kayaknya tuh ya namanya anak remaja dulu kan pengennya kan Punya gaul, teman. punya teman, Iya. pengen ngehit lah. Tapi tiba-tiba langsung kayak hilang semuanya gitu kayak rasanya hancur semua cita-cita gitu. Bahkan yang tadinya dari kecil pengen banget kan suka banget gambar, pengen jadi pelukis kalau nggak arsitek gitu. Pokoknya berhubungan dengan itu. Kok kayaknya tiba-tiba kayak udah hilang gitu, kayak udah hancur semua gitu loh. Sekarang gimana? Sekarang pas Is udah it real? Kenapa? sekarang sih udah ini Teh, pas di ini lagi itu kayak berasa bener-bener Allah malah apa ya nuntun gitu, yang tadinya berasa sendiri kan dulu kayak ya ampun kayak bener-bener sepi banget, yang sepinya tuh sedih, tapi sekarang kayak alhamdulillah banget gitu, kalau nggak Allah kasih gini mungkin nggak bakalan nyampe untuk mencari ini gitu loh Teh, untuk mencari Allah gitu sih. Kayak ya udah terbawa dengan arus aja gitu, yang bener-bener mungkin kepikiran, nggak nyampe ke kajian ini juga, nggak gitu sih. Ya teman-teman yang bener. Sekarang punya teman, jadi nggak Iya, sendiri. enggak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan teman-temannya baik-baik ya, Banget Teh, positif. banget Teh makanya aduh. Ya, Allah memfilter Alhamdulillah. itu. Ya, Nah dipilihkan buat itu Ririn. maksudnya berasa banget Teh. Iya. Jadi kalau lihat ke belakang, kalau apa yang hikmahnya dari disempitkan, kamu ditajridkan itu ya,
Oh In ya, a- benar. ditanggalkan, tajrid itu Namanya. penanggalan. Ada sesuatu yang ditanggalkan, kesehatan ditanggalkan. Ya. Misalkan apa ya, kebisaan tiba-tiba Ah, ditutup, itu ditanggalkan. Mm-mm. Ini sih Teh yang paling berasa di keluarga. Ini sama adik yang tadinya kayak nggak berasa deket sama sekali gitu, pokoknya nggak berasa nggak suka gitu punya adik namanya kakak kan baru dari kecil ya, kayak nggak Mm-mm. ini. Sekarang tuh kayak bener-bener yang udah kita sama-sama saling gitu kayak nggak nyangka juga kok bisa kayak sibling goals banget lah gitu. Alhamdulillah. Kayak adik juga sekarang udah apa namanya nganterin kemana-mana gitu dengan ikhlas nggak terpaksa gitu kan katanya gitu ya. Gitu terus keluarga juga sama-sama pengen ngaji jadi kayak ada ke arah sana semua gitu loh. Jadi kayak adik keluarga sekarang juga udah tenang lah gitu, nggak melulu mikir ke arah apa ya kayak pengen materi atau Ririn juga pengen ngumpul sama teman-teman yang gitulah. Iya, ya semestanya berbicara ya Rin ya. Betul. Semua juga alhamdulillah. Jadi Allah alhamdulillah menunjukkan pada sesuatu yang lebih esensi dalam hidup, Ya, nah, iya yang tuh lebih esensi. hakiki. Saya pikir Iya. kamu dapat pemberian yang besar di balik kehilangan sesuatu, ya kan? Tapi ini this is the rule ya. Apa-apa yang Allah ambil, karena ini hukum kekekalan energi juga berlaku di sini. Nggak ada, jadi semesta tuh akan mengisi gitu, nggak ada yang kekosongan. Sesuatu yang kita tampaknya hilang, diambil gitu. Dia kasih gantinya sebenarnya. Nah, cuma gantinya ini kadang kita belum bisa baca. Banyak. Karena kompleks dunianya. Yang kita lihat kesehatannya dilucutin, ya kan, misalkan. Ya. Dibikin repot. Tapi yang Ya. dihadirkan, wow, ada suatu kesabaran, ada kasih sayang dari sekitar, yang tanpa episode itu nggak ada itu. Semua itu nggak akan terlihat, nggak akan terdisplay, nggak akan terproyeksikan gitu. Nah, jadi luar biasa, alhamdulillah. Oh, mesti nulis pengalaman pribadinya, Rin. Iya Teh, insya Allah ini Ririn sama Putri akhirnya juga nemu sahabat kan yang sesama disabilitas nih Putri di sini. Kan sama-sama ngaji kita pengen berubah, pengen nulis sih Teh gitu tentang healing journey kita gitu. Jadi minta doanya betul. gitu. Insya Allah. Dan nulislah setidaknya untuk dirimu sendiri gitu ya. Kadang-kadang hambatan dalam menulis itu karena takut dibilang jelek gitu ya. Nggak usah. Your writing is yours. Nobody can take that away from you. Kita kalau nulis tuh ya apa adanya aja. Your writing is yours. Your words is yours. Gak ada yang bisa gayanya sendiri. Jadi gitu. Jadi untuk siapa kamu menulis? Untuk diri aja. Jadi jangan ini buat editor nanti jangan aja itu jadinya nggak lepas nulisnya. Nulis testimoni terhadap kehidupan ini. Testimoni betapa baiknya Allah Ta'ala gitu. Testimoni bahwa dia tuh nggak pernah salah gitu. Saya begini tapi saya tidak mengutuk dia. Saya justru memuji dia. Luar biasa. Allah jadikan saya begini. Saya akan selalu memuji dia dan bilang terima kasih ya Allah. Terima kasih untuk ini. Dan itu luar biasa. Itu inspiring. Ya. Sama-sama. Ya. Sama-sama ya. Insya Allah Rin ya. Yang kuat ya. Insya Allah Teh. Ini masih lanjut nih. Kalau tadi dia punya bakat di bidang seni, psikologi, tapi ide untuk membuat materi banyak, tapi tidak bertahun-tahun tidak terwujud. Apakah ini tajrid? Bisa jadi itu suatu penanggalan. Pokoknya sesuatu yang kita punya ide apa-apa, tapi kenyataannya belum ada gitu, belum mewujud. Berarti dunianya belum dibukakan. Nah, kalau dunia belum dibukakan, ini masalah dunia lagi dibukain atau disempitkan, gitu loh. Ya, asbab itu dunia lagi dulu buka tuh, lagi sibuk-sibuknya, tiba-tiba ada tawaran, tiba-tiba ada job, tiba-tiba itu asbab. Kita harus berkecimpung di sana. Tapi kadang nggak ada tuh, kita udah kirim aplikasi sana sini nggak ada panggilan. Atau udah gini, bikin ide tapi nggak ada yang jadi. Berarti ada fase harus banyak tafakur dulu.
Mungkin formulasinya harus diubah, harus banyak tafakur, ini ngerjainnya buat apa gitu. Jadi ide-ide di balik itu yang sedang Allah perkuat, Mbak. Jadi, dan itu bukan berarti gagal ya, bukan berarti a, a backlash atau apa. It is as it is. Semua ada waktunya gitu. Gitu. Semua nggak ada waktunya. Jadi ya begitu. Kalau mau jelas boleh di unmute aja, soalnya agak susah juga kalau hanya teks ya. Silakan Mbak kalau ingin memperjelas. Ya, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya maaf Tetesa, ini masih memikir materinya, masih belum jelas dirinya. Jadi intinya saya ada passion yang saya pikir bisa manfaat buat diri saya dan buat orang juga gitu. Passion dan bakat ya. Kalau dan pendidikan saya juga mendukung di situ gitu. Ide tuh saya tuh udah lama sekali ya sejak lulus itu. Kalau orang yang kenal sama saya pasti mereka akan bilang kamu tuh pasti pendidikan anak seni itu. Jadi mereka tahu bahwa itu yang passion saya di mana dan yang saya kerjakan juga di situ gitu. Tapi saya ngerasa belum, ide sangat banyak gitu dan sudah saya kerjakan, sudah diawali untuk dikerjakan, tapi belum ada yang konsisten lanjut dan alih-alih bermanfaat malah membuat saya jadi agak down karena nggak maju-maju. Entah itu mental block gitu atau apalah. Tapi intinya kalau mau ngebaca ini saya jadi berpikir ini adalah passion yang Allah halangi dalam artian ditanggalkan gitu karena niat saya mungkin belum lurus atau karena memang saya harus pindah ke tempat lain tapi saya nggak punya passion lain gitu. Gitu sih Teresa. Iya. Terima kasih sebelumnya. Ada poin bagus tuh, meluruskan niat. Kadang ya pemberian Allah itu tergantung niat, benar tuh, itu Ali bin Abi Thalib yang bilang. It's good to contemplate to your intention. Ya kan yang tahu Mbak sendiri gitu. Maksudnya niat itu pasti yang baik ya, cuma kepresisian itu perlu digali itu niat itu. Ini saya buat apa? Targetnya apa? Nah itu harus terus digali nanti sampai pada saatnya itu keluar. Jadi kadang pemberian Allah itu tergantung niat. Allah lihat nih, kalau saya kasih nih sekarang, wah niatnya kan Allah yang tahu, malaikat nggak bisa lihat niat. Kalau saya kasih, waduh, tambah hilang nih dia, gitu ya, tambah jarang sholat gitu misalkan, atau tambah jarang zikir, jadi ditahan. Bisa begitu sahabat-sahabat, betul itu. Jadi niat kita kadang yang bisa menghambat pemberian itu tidak datang. Makanya kata Rasulullah, istighfar itu membuka pintu rezeki. Cuman tidak sekedar istighfar di sini, astagfirullah, mulut istighfar, tapi kita tidak menyadari bahwa ada pikiran tertentu, niatan tertentu, ide-ide tertentu yang sebenarnya Allah nggak suka tuh. Nah di situ kita bahkan ya seperti yang tadi saya bilang ya, kita tidak paham bahwa banyak potensi kejahatan dalam diri kita yang dia itu hanya akan mengemuka kalau kondisi dunianya dibukakan tertentu gitu. Dan Allah Maha tahu karena dia sayang sama kita semua, dia cegah itu, makanya dunianya nggak dibukakan tertentu gitu. Karena ada potensi kejahatan yang tersimpan. Begitu kejahatan itu hilang, kejahatan itu ya bukan hanya hal yang kejahatan secara fisikal atau wicked things, tidak seperti itu. Tapi misalkan suatu hal yang mencederai saja itu suatu kejahatan. Misalkan jadi ujub, ya itu kejahatan. Bangga diri, merasa diri lebih, itu kejahatan. Allah lihat ada potensi ini nih anak nih belum. Nanti deh gitu. Itu ya, kisah itu sahabat-sahabat ada di dalam surat Al-Kahfi, episode ketika Khidir alaihissalam membangunkan tembok dua anak yatim yang hampir roboh. Itu kan Musa level nabi itu bertanya. Jadi tembok itu hampir roboh. Sama Khidir alaihissalam dibenerin. Kenapa? Beliau tahu dengan izin Allah, dengan ilmu Allah. Kalau temboknya roboh, itu ada harta karun di bawah tembok itu yang akan kebuka.
Sementara dia tahu orang-orang di kampung sekitar anak itu maruk-maruk. Anaknya masih kecil-kecil. Si anak yatim itu. Dia lihat lagi surat Al-Kahfi itu ceritanya. Dibantu dia, Bang. Terus kata Musa ditanya kenapa tidak meminta imbalan. Nah, di situ udah berpisah. Kan saya bilang jangan tanya. Kata Khidir. Lihat aja dulu, nanti aku akan berikan kepadamu penjelasan pada saatnya gitu. Pada saatnya. Jadi itu simbolik luar biasa Al-Qur'an ya. Jadi kalau masih akal dalam kita masih level anak yatim ya, masih anak tuh ya belum ngerti bedanya ya. Bener nggak? Tapi kita ngasih anak-anak coba. Kemarin saya uji coba. Hai guys, katanya, ini dikasih uang 5 euro, beli sendiri makanan ke supermarket. Wah, 5 euro buat mereka tuh udah besar, ya, bisa croissant, bisa 4 apa. Coba belikan uang 100.000, nggak nyampe sejuta lah, 100.000 euro untuk anak 7 tahun. Apa bijak? Kan seolah-olah kan pemberian, gitu. Ya tapi buat apa ya? Anak saya kalau ditanya kamu punya uang sebanyak itu mau beli apa? Candy katanya. Lah, kan? Memang belum, akalnya belum. Nah, jadi artinya gini, niatan, akal itu akan muncul seiring dengan kita tazkiyatun nafs. Kembali lagi ke sholat, kembali lagi ke wudhu, ya. Sholat kita dibangun benar, itu akalnya meningkat. Kita ikhlas, tak menerima itu tadi ya, menerima hal dalam kehidupan, takdir kita dijalani dengan baik, dengan tersenyum sahabat-sahabat ya. Ini takdir saya ya Allah. Terima kasih, alhamdulillah. Siapa lagi yang bisa mengagungkan kehidupan kita selain kita sendiri? Kan nggak bisa minta, kamu teman saya, kan kamu sohib, agungkan dong kehidupan saya. Ya ngapain, dia juga punya kehidupannya sendiri, ya kan? Even twins has different lives gitu, has different faith. Jadi kan waktunya terbatas ya Tata. Maksudnya kita harus di dalam hidup ini mau fokus kerjaan yang mana gitu. Terus jadi kalau misalnya untuk tahu apakah Allah menghendaki yang saya sedang kerjakan ini dan ini akan baik buat saya, bahkan bisa jadi amal jariah gitu-gitu, itu gimana caranya ya Teh? Karena mungkin saya yang masih sangat tertutup buat memahami apa yang Allah inginkan di sini gitu. Dan ya sebenarnya simple ya. Kalau hari ini itu dimudahkan dalam arti it's in your plate, kerjakan aja dulu. And it's your passion, bahwa Mbak Nina merasakan sesuatu energi dari situ ya, ada kesukaan mengerjakannya. Is that right? Ya, and that's something gitu. Karena suka sesuatu itu juga Allah beri tuh. Ya enggak? Dari semua kegiatan, ya itu yang di-highlight karena we get so much energy ketika melakukannya. Itu something. Tapi bahwa kita harus mentawafi sesuatu, ya memang ada istilah tawaf. Tawaf tuh nggak cuma sekali, 2 kali, 7 kali. 7 itu juga simbol. Maybe 7 days, 7 weeks, 7 years. Ya, jadi jangan ya Teh. Kenapa? Konsistensi dalam melakukannya. Betul. Jadi kita nggak usah takut bahwa kita melakukan sesuatu secara konsisten tapi ujung-ujungnya kok salah gitu. Ya, itu juga salah. Gini ya, selama kita terus minta sama Allah, even gerakan memutar itu pun bukan suatu kesalahan. Itu dia memutarkan kita karena kita lagi belajar sesuatu. Seolah-olah kok nggak langsung pada pekerjaannya, tapi di balik itu yang kita nggak tahu dia sedang mengajarkan kita apa gitu loh. Jadi kuncinya sebenarnya senantiasa panggil dia, undang dia hadir, undang dia untuk involve gitu ya, undang dia untuk ya Allah ini gimana, ya Allah gitu. Dalam kegelapan tapi terus panggil dia, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah gitu. And meanwhile, lakukan aja yang sedang ada di depan kita. Senangnya itu ya berarti pintu itu yang sedang dibukakan. Begitu cara mengalir. Ya, jadi kita nggak ngada-ngada sesuatu yang apa ya, bisnis apa ya, wah susah tuh kalau kayak gitu. Yang ada aja dulu, masalah berhasil atau tidak itu kan parameternya juga kadang kita harus lihat ya. Kalau kita hanya
bikin parameternya berapa YouTube yang dihasilkan, ya kadang butuh waktu. Gini ya, ilmuwan besar atau kadang hasilnya cuman karya itu cuma 1 atau 2 seumur hidup tuh. So doesn't matter, tapi dalam. Kadang kita suka terjebak ingin banyak gitu ya. Sekian, tapi superficial. Nah, mungkin ini suatu fase untuk lebih deep gitu, deepening gitu. Jadi apa ya? Jadi ini lagi fase dalam gua nih. Si asbabannya lagi nggak dibuka, dunianya lagi nggak dibuka dulu supaya kita masih dalam kepompong. Nanti kalau sudah saatnya jadi butterfly ya terbang gitu. Kalau udah punya sayap nggak akan crawling lagi gitu harusnya, bener nggak? Ya kalau belum tumbuh ya udah. Jadi kalau lagi malam kata Abah ini ya, Abah Omo tuh seorang ulama Bandung. Jangan paksakan natur kehidupan. Kalau masih jam 2 malam jangan pengen buru-buru jam 8. Ikutin aja ritmenya gitu. Di balik itu kembali lagi ya, terima apa yang ada. Dalam hal terima tuh bukan berarti kita jadi pasif, tidak melakukan apa-apa. Cuman we work with the flow, bahwa hari ini memang dunianya tidak dibukakan. Again, don't put as a label as a failure. Itu tidak produktif gitu. Bahwa belum aja gitu memang. Ya, itu lebih baik untuk your well-being. Gitu Mbak. Ya, makasih Dr. Sa. Ya, alhamdulillah. Now it's a wrap today. Jadi memang saya sengaja tidak terjemahkan. Jadi ini katanya bahasanya apa adanya ya, tajrid, uzlah, asbab, syahwat. Ini juga ingin memperkenalkan kepada kita ada term-term suluk di sini. Tapi intinya adalah kadang dunia kita lagi dibukakan, disibukkan, kadang lagi disempitkan. Kalau lagi sibuk ya berkecimpunglah di situ. Jangan lagi ada amanah kantor tiba-tiba aku pengen resign aja deh, pesantren. Nah, cuma ya itu seperti seorang yang datang ke almarhum mursyid saya berkata saya ingin berguru sama mendedikasikan hidup saya untuk Bapak. Terus dia ditanya, "Kamu punya istri sama anak?" "Iya, saya punya, Pak." "Lah mereka dikasih makan apa kalau kamu di sini?" Ya gitu ya. Jadi hidup itu harus seimbang. Semua yang datang di tangan kita, ada rumah, ada pasangan, ada orang tua, semuanya harus punya haknya masing-masing gitu ya. Punya haknya masing-masing. Nah, dengan begitu kita jadi belajar jadi hambanya yang bersyukur, mensyukuri setiap hal yang hadir dalam kehidupan kita. Semoga membantu untuk menelaah lagi keinginan kita, dan ingat ayat Al-Qur'annya bahwa kita tuh sebenarnya nggak tahu apa yang baik buat, even kita tidak tahu apa yang baik buat diri kita sendiri. Bear that in mind, and then dengan kesadaran itu kembalikan sama Allah Ta'ala, ya Allah, panggil dia, ya Allah, jangan pelit gitu, ya Allah, lisan kita tuh basah, hati kita tuh selalu berdegup gitu ya, berhembuskan nafas, ya Allah, saya nggak tahu yang mana, tolong pilihkan gitu. And that's the way. Alhamdulillah, kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Terima kasih sahabat-sahabat. Insyaallah minggu depan masih ada kelanjutannya ya. Semoga bermanfaat. Semoga nggak pusing ya. Dia pusing nggak nih pengajiannya? Mbak Ayu pusing nggak Mbak? Enggak. Diulang lagi. Enggak ya? Diulang lagi? Kenapa? Ya, mungkin perlu diulang lagi minggu depan deh Teh, soalnya ya buat yang baru pertama kali mendengar ini rasanya perlu berdiam dulu seminggu ini untuk melihat apa ya makna di balik ini semua gitu Teh. Buat saya sih materinya cukup berat Teh. Wah, pertanyaan apa makna di balik ini semua akan seumur hidup menghantui. So, kayaknya nggak cukup seminggu, but we gonna try, oke? Nggak apa-apa. Kalau berat berarti dicerna perlahan-lahan, alhamdulillah. Tapi semoga ada 1-2 hal yang
bisa diambil saja buat kita menjalani kehidupan lagi supaya lebih happy gitu ya, karena Allah tuh pengen kita happy sahabat-sahabat ya, jangan lesu, jangan murung, bermuram durja, aduh kasihan gitu. Itu Islam itu ingin membebaskan orang dari perbudakan terutama dari perbudakan hawa nafsu syahwatnya sendiri. Masalahnya banyak orang nggak ngeh kalau dia diperbudak oleh syahwat dan hawa nafsunya sendiri. That's scary. Jadi dia tuh sebenarnya cuma budak, dia cuma menjalani kehidupannya, syahwatnya yang bilang begitu, hawa nafsunya yang bilang begitu, tapi dia nggak happy sebenarnya. Because the true happiness comes ketika dia menjalani kehidupan dirinya sendiri, si jiwanya itu bebas. Jadi dirinya sendiri, bukan persona yang dibentuk oleh hawa nafsu, oleh syahwat. Itu suluk. Ya, terus menelaah ke dalam diri, to free us, membebaskan kita dari beban-beban yang nggak perlu sebenarnya. Dan bukan Allah yang ngasih beban begitu, kita yang ngasih beban. Nah, kita telaah dikit-dikit, kelotekin satu-satu, supaya kita hidup tuh lebih cerah menghadapinya, senyum gitu ya. Walaupun perih tapi hati yang bisa mengatur semua. Iya. Ya Yos, oke. Pamit dulu ya. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Selamat Teh. malam. Assalamualaikum warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Kak Tessa dan semua.